Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya muliakan, kali ini saya akan berbicara tentang dua hal. Pertama, bagaimana kiatnya agar kita antusias, bersemangat dalam melaksanakan ibadah. Dan yang kedua, bagaimana caranya supaya kita takut berbuat maksiat, takut berbuat dosa. Pertama, agar kita semangat dalam melaksanakan berbagai perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunat, kiatnya adalah bagaimana kita merasa rugi kalau kita tidak melakukannya, padahal kita mampu dan bisa ada kesempatan untuk melakukan perintah Allah tersebut. Kalau rasa merugi ini sudah ada dalam diri kita, insya Allah kita akan semangat, kita akan antusias dalam mengejar dan menggapai, mengamalkan perintah-perintah Allah. Saya kasih contoh, sahabat. Umpamanya, sahabat lagi duduk-duduk di rumah sambil main HP atau menonton televisi. Kemudian hari hujan-hujan gerimis. Tidak lama setelah itu berkumandang azan di masjid dekat rumah sahabat, yaitu kumandang azan untuk sholat Isya berjamaah. Boleh jadi mungkin rumah sahabat dekat dari masjid atau jauh dari masjid. Itu kan berat godaannya. Kalau nafsu mengatakan udahlah, sholatnya di rumah sajalah, hari hujan, dingin, nanti masuk angin, sakit. Bagaimana caranya sahabat memerangi bisikan yang seperti itu? Caranya adalah kembalilah mengingat apa keutamaannya kalau kita pergi ke masjid sholat berjamaah. Apa keutamaannya, keuntungannya kalau kita pergi ke masjid sholat berjamaah? Bukankah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, barang siapa yang pergi ke masjid, dia berwudu, lalu wudunya dibaguskannya, kemudian dia pergi ke masjid melangkah jalan, boleh saja mungkin melalui menggunakan sepeda motor atau mobil, tidak masalah. Satu langkah yang dilangkahkan akan mengangkat derajatnya, satu langkah lagi menghapuskan dosa. Kemudian apa lagi? Orang yang sholat berjamaah, bukankah dijelaskan oleh Nabi, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Salat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat dari salat sendirian. Nah, kalau kita merasa rugi dengan yang seperti itu, maka saya yakin sahabat, kita akan meninggalkan rumah kita, kemudian kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah. Meskipun hari hujan kan punya payung. Tambah lagi sahabat, dalam hadis orang yang pergi sholat ke masjid, apalagi suasana malam, dalam hadis Nabi mengatakan, basyirul masaina bi zulami bin nurit tamati yaumal. Bergembiralah orang-orang yang pergi ke masjid di malam hari dalam kegelapan, nanti di akhirat dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Kalau kita ingat akan keutamaan seperti ini, lalu kita tidak pergi dan melaksanakannya, tentu kita merasa rugi. Nah, dengan adanya perasaan rugi itulah akan membangkitkan kemauan kita, kesungguhan kita untuk pergi ke masjid, sholat berjamaah.
masih banyak contoh-contoh lain. Yang kedua, bagaimana pula caranya supaya kita terhindar dari maksiat? Caranya adalah dengan kita membayangkan, memikirkan tentang apa akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Akibatnya ketika kita akan menghadap kematian, akibatnya ketika kita di dalam kubur, akibatnya ketika kita di padang mahsyar, akibatnya kalau kita berjalan nanti meniti sirat, apalagi kalau akibat seorang itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam, di mana neraka itu tempat siksaan yang sangat pedih. Nah, dengan mengingat dan membayangkan serta memikirkan bagaimana hukuman ancaman bagi orang-orang yang berbuat dosa, kemudian dia setelah berbuat dosa dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ya bahwa Allah akan memberikan ganjaran yaitu siksaan di dunia apalagi di akhirat. Kalau kita mau berpikir, merenungkan bagaimana ancaman akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan, maka insya Allah orang tadi akan takut dan terhindar dari melakukan maksiat dosa demi dosa, baik kepada Allah maupun dosa yang berkaitan dengan kesalahan kepada manusia. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.